Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan beragama, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di dalam kehidupan dunia ini, maka kita harus tahu siapa itu atasan dan siapa bawahan. Dan kita harus tahu siapa itu murid dan siapa itu guru. Siapa itu anak dan siapa itu orang tua. Siapa itu makhluk dan siapa itu sang khalik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Quran surat keempat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu atau taatlah kamu kepada Allah dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Taatlah kamu kepada utusan-utusan Allah. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri minkum, di antara kamu semua. Di sini yang menjadi perbedaan pendapat mufassirin yaitu ulil amri. Pertama, di dalam kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul, patuh dan taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, maka kalimat ati'u di sana disandingkan dengan rasul. Maka ketika kita kaji, maka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul sudah tidak diragukan lagi. Itu adalah suatu kewajiban yang tidak bisa dipungkiri. Adapun wa ulil amri, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memasang kalimat ati'u, dan ati'u tidak disandingkan kepada ulil amri. Berarti itu artinya ulil amri bisa kita ikuti dan bisa juga kita tidak. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, kalimat ulil amri di sini banyak perbedaan pendapat di antara ulama atau mufassirin kita. Maka disebutkan di dalam kitab At-Tafsir At-Tabari oleh Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari bahwasanya ulil amri ini adalah umara, yaitu seorang pemimpin, baik itu pemimpin negara. Yang pastinya di sini disampaikan oleh Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, yaitu umara, seorang pemimpin. Pemimpin yang ada hubungannya dengan negara. Seorang pemimpin yang ada hubungannya dengan dunia. Baik itu seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati, seorang kepala desa, bahkan rumah tangga. Adapun yang kedua, menurut Syekh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari ini disebutkan bahwa yang kedua adalah ahlul ilmi wal fiqh, orang yang mempunyai ilmu dan berpengetahuan fikih, yaitu seorang ulama. Itu adalah yang disebut dengan ulul amri. Yang ketiga yang disebut dengan ulil amri yaitu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan adalah Sayyidina Umar, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Adapun menurut Imam Mawardi di dalam kitab tafsirnya tidak jauh beda
baik di dalam kitab tafsir Al-Alusi, yaitu di dalam kitab Ruhil Ma'ani, sama. Jadi pendapat-pendapat tentang ulil amri ini tidak jauh beda di antara semua tafsir yang ada. Bahkan di dalam kitab tafsir Imam Al-Mawardi, yaitu ulil amri itu disebut seorang umara, yaitu pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah dunia. Sama dengan apa yang disampaikan oleh di dalam kitab tafsir At-Tabari tadi. Dan ini juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, merupakan pendapat As-Sadi, menurut pendapat Abu Hurairah dan Ibnu Zaid, bahwasanya ulil amri itu adalah umara. Namun di antara pendapat-pendapat dari 4 nama yang disebutkan tadi, dari Ibnu Abbas, dari As-Sadi, Abu Hurairah, dan juga Ibnu Zaid. Adapun asbabun nuzulnya ini berbeda pendapat. Sebab turunnya ayat ini, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu berkenaan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais Asy-Syamhi. Ketika Rasul mengangkat sebagai pemimpin, yaitu Abdullah bin Hudzaifah ini, ketika Rasulullah mengangkat seorang pemimpin syariah, yaitu pemimpin perang yang tidak diikuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut As-Sadi, asbabun nuzul dari ayat ini yaitu berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid, yang diangkat ketika itu, keduanya diangkat sebagai pemimpin dalam syariah, pemimpin perang yang tidak diikuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun di antara keempatnya ini sama bahwasanya yang disebut dengan ulil amri yaitu umara, namun dengan asbabun nuzulnya beliau berbeda siapa orang yang diangkat oleh baginda Nabi sebagai pimpinan perang. Ada yang mengatakan Khalid bin Walid dengan Amr bin Yasir, ada yang mengatakan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais Asy-Syamhi. Ada yang mengatakan seperti itu, yang dijadikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin perang syariah, yaitu perang yang tidak diikuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun yang kedua, di dalam Imam Mawardi menyebutkan di dalam kitab tafsirnya bahwasanya yang disebut ulul amri itu al-ulama wal fuqaha, yaitu menurut pendapat Jabir bin Abdullah, Al-Hasan, menurut Atta, dan menurut Abi Al-Aliyah, bahwasanya ulil amri itu adalah al-ulama wal fuqaha, orang yang alim, wal fuqaha, orang yang ahli fikih. Itu menurut pendapat Jabir bin Abdullah. Adapun menurut pendapat dari Mujahid, yaitu yang disebut dengan ulil amri, yaitu ashabi Rasulullah SAW. Yang paling menyempitkan sekali, yaitu pendapat dari Ikrimah, bahwasanya yang disebut dengan ulil amri ini yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi sangat sempit sekali. Sangat sempit sekali. Adapun menurut Al-Alusi, pengarang tafsir Ruhul Ma'ani, yaitu atau boleh disebut dengan Ruhil Ma'ani, yaitu yang disebut dengan ulul amri, yaitu umara'ul muslimin, yaitu umara yang muslim, baik pada bahasa baginda Nabi Muhammad SAW dan sesudahnya, seperti khalifah, seperti sultan, seperti qadhi atau hakim, dan lain-lain. Yang kedua, menurut tafsir Ruhil Ma'ani,
yang disebut dengan ulil amri itu yaitu pemimpin perang yang menjadi pimpinan dari pimpinan ke perang, itu yaitu ulil amri. Adapun yang ketiga yaitu ahlul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Ketika orang mempunyai ilmu itu juga dinamakan oleh Al-Alusi di dalam tafsir Ruhil Ma'ani, yaitu juga seorang ulil amri. Maka Ibnu Katsir mengutip sejumlah hadis mengenai makna ulil amri. Beliau menyimpulkan bahwa ulil amri adalah, menurut zahirnya adalah ulama, sedangkan secara umum adalah umaro dan ulama. Siapa itu umaro? Ya, seperti presiden, gubernur, bupati, kepala desa, itu dan stafnya itu adalah seorang umaro. Adapun ulama, orang yang mempunyai ilmu. Orang yang mempunyai ilmu baik di bidang fikih, usul fikih, dia adalah seorang ulama. Itu adalah seorang ulil amri. Maka banyak disebutkan di dalam tafsir-tafsir ini, cuman perbedaan pendapat di antara mufassirin tidak jauh beda. Ada yang cuman menafsirkan 2 aja, ada sampai 4. Tapi ini semuanya ketika disimpulkan itu sama. Ada yang sangat penafsir yang klasik yang dikenal di zaman-zaman sekarang seperti Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di dalam kitab tafsir Munirnya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini semasa dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi beliau menyebutkan yang disebut ulil amri ini yaitu ahlul hikmah, yaitu pemimpin perang. Yang kedua menurut beliau adalah ahlul ilmi, yaitu seorang ulama. Maka disebutkan di dalam kitab Ahkamul Quran, Ibnul Arabi berkata, Ahkamul Quran Ibnul Arabi mengatakan bahwasanya yang benar dalam pandangan Ibnul Arabi ini yaitu tentang ulil amri adalah seorang umaro dan ulama. Maka ketika ada kesinambungan, tidak saling caci maki, saling menjaga antara ulama dan umaro, saling melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas di antara seorang ulama. Apa tugasnya? Dia paham tentang tugas mereka. Seorang umaro dia juga paham tentang tugas mereka. Maka insya Allah tidak akan pernah ada caci maki di antara kedua, antara ulama dan umaro. Maka dalil-dalil ketaatan kepada pemimpin, meskipun mereka zalim, dalam hadis Wail bin Hujur radhiyallahu an berkata, Salamah binti Yazid bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," katanya, "Ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna?" Ya Rasulullah, bagaimana jika terangkat di atas kami kepala-kepala yang umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'un haqqana, yang hanya menuntut haknya dia saja dan menahan hak kami. Lalu fama ta'muruna, lalu bagaimanakah? Fa'arada anhu summa sa'alahu fa'arada anhu, maka bagaimanakah Anda memerintahkan kepada kami? Ketika kita melihat seorang pemimpin yang dimaksud di sini, dimaksud hadis ini, ketika kita melihat pemimpin, seorang pemimpin yang dia menuntut haknya sendiri, adapun untuk hak orang lain atau untuk rakyat dia menahan hak-haknya rakyat atau hak-hak orang lain, bagaimana kita menyikapi atau bagaimana menurut baginda Nabi Muhammad SAW menyikapi tentang hal ini?
Maka disebutkan di sana sampai berulang-ulang 3 kali, bahkan beliau baginda Nabi SAW tidak menanggapi. Namun pada akhirnya baginda Nabi SAW fajadabahu Al-As'as ibn Qais, lalu menarik tangan Al-As'as ini bin Qais ini, lalu sambil Rasulullah SAW berkata, waqal isma'u, katanya, dengarkanlah, wa ati'u, dan taatlah kamu semua, fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Jadi taatlah kamu sekalian pada mereka, maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab atau ada kewajiban atas mereka sendiri, dan bagimu ada tanggung jawab sendiri. Jadi kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Kita seorang pemimpin dalam rumah tangga, maka kita punya tanggung jawab di dalam ruang lingkup keluarga. Tanggung jawab kita adalah seorang istri dan anak kita. Ketika dia diangkat sebagai umaro, seorang pejabat, baik itu kepala desa, bupati, gubernur, bahkan presiden, maka dia punya tanggung jawab masing-masing. Presiden akan meliputi mempunyai tanggung jawab dalam satu negara. Bupati akan meliputi tanggung jawab dalam kabupatennya. Kepala desa akan mempunyai tanggung jawab atas desanya. Maka dia mempunyai beban berat, tanggung jawab masing-masing. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, tidak mudah. Walaupun kita akan menemukan seorang pemimpin yang bagi kita itu sangat bagus, sangat elok. Namun, karena itu seorang manusia, pasti tidak akan pernah ada cocoknya bagi manusia. Bagi yang satu cocok, terkadang bagi yang lain tidak cocok. Tidak akan pernah menemukan dan tidak pernah akan menemukan perkataan yang seluruhnya, apalagi di bidang pemerintahan, menjadi seorang raja di negara, menjadi seorang pemimpin negara, untuk menemukan keserasian dalam berbicara, bahwasanya seorang pemimpin negara, rakyatnya akan menyukai semuanya, tidak akan pernah dijumpai. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada juga disebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW, beliau disebutkan dan diriwayatkan di dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wala yustannuna bisunnati. Akan datang setelahku pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak menjalani sunnahku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Dan akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya seperti adalah seperti hati-hati syaitan yang berada dalam jasad manusia. Jasadnya manusia, tapi hati dan pikiran dia seperti syaitan. Itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi, bahwasanya akan datang pada masanya seorang pemimpin yang seperti itu. Lalu Hudzaifah berkata, qala Hudzaifah, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Ya Rasulullah, apa yang harus aku perbuat jika aku menemui mereka? Apa yang harus aku lakukan ketika aku mau menemui mereka? Maka Rasulullah SAW, jika kita sebenarnya sudah diberi arahan oleh baginda Nabi sudah tahu bahwasanya setelah baginda Nabi akan ada seorang pemimpin
yang tidak mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Namun, baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan ketika Hudzaifah menanyakan seperti itu, menanyakan tentang apa yang harus dia lakukan ketika dia menemui orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tasma' wa tuti lil amir wa induri badahra wa uhida malu." Dengarkan, kata, engkau dengarkan aja dan engkau taati, walaupun, katanya, punggungmu dicambuk dan hartamu diambil. Padahal secara hukum, ketika orang tidak mempunyai masalah yang berbenturan atau membentur syariat Islam, maka ketika hukum cambuk atau diambil hartanya, itu ada dihukumi dengan maksiat, dan itu kezaliman yang terjadi. Namun di dalam hadis ini membuktikan atau memberikan Rasulullah kepada umatnya agar supaya selalu taat kepada seorang pemimpin. Namun hal yang semacam ini ada batasan-batasan yang harus ditaati, karena beda di dalam ayat An-Nisa tadi, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Adapun dengan ulil amri, maka ada batasan-batasan yang tidak harus semuanya itu ditaati. Apa itu? La ta'ata fi maksiatin, innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada kewajiban dalam rangka taat. Dalam rangka bermaksiat kepada Allah, tidak ada punya kewajiban bertaat kepada seorang pemimpin. Karena ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis yang lain sering disebutkan juga, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada sang khaliq. Baik dari anak kepada orang tua. Tidak boleh taat kepada orang tua jika orang tua menganjurkan hal-hal yang dampaknya suatu kemaksiatan yang dilakukan atau disampaikan kepada putra-putrinya. Baik seorang guru kepada muridnya ketika memerintahkan hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak pantas dan tidak patut untuk ditaati. Namun tidak boleh ditentang dalam arti lalu kita ketika seorang orang tua, seorang presiden negara, seorang guru, ketika ada hal yang salah dalam memerintahkan, kita cuma diperintah untuk tidak mentaati aja, tapi bukan untuk menantang seorang pemimpin. Ayyuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai dan perkara yang dia benci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bimaksiatin. Maka seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai dan dia benci, selama tidak diperintahkan untuk melakukan bermaksiat atau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha umira bimaksiatin fala sam'a wa la ta'ata. Apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat kepada seorang pemimpin, kepada seorang guru, kepada
orang tua. Namun tidak boleh dilawan. Adapun yang diperintahkan adalah tidak boleh mendengar dan tidak boleh menaati ketika apa yang diperintahkan itu ada hubungannya dengan kemaksiatan. Adapun mengkritik pemimpin itu diperbolehkan, bukan mencaci, karena kritik bukan mencaci, karena kritik bukan memfitnah. Karena beda antara kritik dan fitnah, beda antara kritik dan mencaci. Maka di sini disebutkan dengan dalil amar ma'ruf nahi mungkar. Qala sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Afdhulul jihad kalimatun haqqun inda sultanin jair. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik jihad adalah ucapan yang hak di sisi pemimpin yang zalim. Ketika ada pemimpin yang zalim, maka kita punya hak menyampaikan ucapan yang hak kepada pemimpin itu, bukan mencaci. Itu adalah sebuah jihad yang sebenarnya. Tidak perlu memerangi, karena ini akan mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya bagi kaum muslim yang lainnya, bagi kaum muslim yang tidak berdosa. Maka cukuplah dengan mendatangi, cukuplah dengan lemah lembut untuk menyampaikan kepada seorang pemimpin-pemimpin kita. Maka namun demikian, amar ma'ruf nahi mungkar tetap harus dilaksanakan, namun dengan cara yang lemah lembut, bukan dengan cara yang keras. Maka dikisahkan ada seorang yang akan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu dia datanglah menemui seorang ulama, meminta pendapat kepada seorang ulama agar diizinkan dengan cara yang keras, diizinkan oleh ulama itu untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang keras. Karena pelakunya sudah dianggap keterlaluan. Namun sang ulama menjawab, apakah kamu tidak lebih baik atau tidak lebih dari Nabi Musa? Apakah kamu lebih baik dari Nabi Musa? Atau orang yang akan engkau nasihati itu, apakah lebih jahat dari Fir'aun? Katanya seorang ulama itu mengatakan seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim tetap memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam untuk berbicara dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Maka di dalam Al-Quranul Karim, di Quran surat At-Taha dari ayat 43 sampai 44, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan. Maka kata Allah di dalam Al-Quran itu disebutkan, pergilah kamu berdua, yaitu Musa dengan Nabi Harun, untuk menemui Fir'aun, kepada Fir'aun. Namun faqula lahu qawlan layyinan, karena dia telah benar-benar innahu tawa, melampaui batas. Maka faqula lahu qawlan layyinan, berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun tadi dengan kata-kata yang lemah lembut. Dan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan dia bisa sadar dan takut. Lah jadi seorang pemimpin, sejelek-jeleknya seorang pemimpin pada zaman sekarang, sejelek-jeleknya seorang ulama, sejelek-jeleknya seorang umara, mungkin masih lebih jahat seorang Fir'aun. Namun sebaik-baiknya seorang ulama, sebaik-baiknya seorang umara, dia tidak akan bisa menandingi kebaikan Nabi Musa alaihissalam. Maka
ketika kita bandingkan dengan Nabi Musa dan Nabi Daud yang diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun, karena sudah keterlaluan, adapun yang diperintahkan yaitu dengan cara yang lemah lembut untuk menghadap kepada Fir'aun. Maka saudara-saudariku sekalian, kita akan menarik kesimpulan di sini bahwasanya ketika kita mempunyai pemimpin, baik itu kepala desa, baik itu bupati, baik itu gubernur, bahkan itu seorang pemimpin negara, seorang presiden, maka kita tidak punya hak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu kita hanya seorang rakyat yang bisa ketika seorang pemimpinnya melakukan hal yang baik, kita bisa mendoakan agar ke depan itu lebih baik. Namun ketika ada kezaliman dari seorang pemimpin, maka kita tidak diperintah untuk melaksanakan perkara-perkara yang keras yang mengakibatkan dampak yang terlalu parah ke depan. Bagaimana caranya menyikapi? Maka kita ikuti perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan taati ketika pemimpin itu zalim, keluar dari hukum-hukum Allah. Jangan dengarkan dan jangan taati. Tapi jangan kita lalu menentang, mencemooh, lalu kita mencaci maki, bahkan menfitnah, yang timbul fitnahnya akan berkepanjangan. Mudah-mudahan kita dan ulama-ulama kita, umarok-umarok kita akan sejalan bagaimana membangkitkan, bagaimana membuktikan bahwa seorang ulama dan umarok akan sejalan menunjukkan ke depan lebih baik demi anak cucu bangsa dan negara di Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.